Oke, Bang Ardo, silakan. Halo Pak Paul. Halo Bang Ya, Ardo. begini Pak Paul, saya ingin tanya, ada kesalahpahaman atau pemikiran orang-orang Kristen di luar sana yang menyatakan begini Pak Paul, eh, lebih baik untuk apa baca Alkitab lebih lebih bagus atau lebih baik itu langsung berbuat baik saja Pak Paul gitu. Nah, ini kan suatu pemikiran yang salah Pak Paul menurut saya gitu. Kalau tanggapan Pak Paul gimana Pak Paul gitu? Ya, kita berbuat baik saja, dikatakan di Alkitab ya, rajin tanpa pengetahuan juga nggak baik ya. Ya, Jadi kita perlu membaca Alkitab supaya kita tahu. Sebab kalau enggak kita nanti dipermainkan. Ya, dari mana betul. kita tahu berbuat baik tanpa Tuhan yang kasih tahu kita. Ya, sehingga banyak orang berbuat baik ngawur-ngawuran. Iya kan? Betul. Nah, itu Hmm, tadi ya. Rajin tanpa pengetahuan pun tidak baik. Itu ingat-ingat itu. ya. Cuma tambahannya begini Pak Paul. Eh, saya bertanya sama orang-orang juga, kenapa alasannya mengatakan seperti itu? Nah, jawaban mereka itu adalah banyak orang baca Alkitab, tapi kelakuannya nggak sesuai dengan apa yang dibaca. Kayaknya, itu gimana lagi ke Pak Paul? Gitu. Kalau orang baca Alkitab kelakuannya nggak sesuai, sama Hmm, ya. Di hmm, Indonesia orang punya SIM. Tahu nggak ya, peraturan lalu lintas? nggak, Nggak tahu kan? nggak tahu. Karena dia nggak belajar. Kan yang penting saya Hmm, bisa setir. Iya, tapi dia hmm, nggak pernah belajar. Di hmm, Indonesia itu nggak dibelajar ya. hmm. Ya, saya yakin orang Hmm. Indonesia kalau suruh tes beneran ya, peraturan lalu lintas yang ada di sini lah, di Eropa sini ya, wah nggak ada yang lulus. Nggak ada yang lulus ya. Beda banget logikanya loh ya. Nah, kalau di Eropa, Anda punya SIM, Anda kudu belajar beneran, kudu les. Karena ada ujian teorinya ketat sekali ya. Terus kita sudah tahu nih, sudah tahu teorinya nggak dijalanin, tabrakan nggak? Tabrakan. Karena di sini itu kalau kecepatan 30 kilometer, Anda nggak boleh nyetir 10 kilometer per jam. Bukan nggak boleh ditilang, enggak. Tetapi akan dimarahin orang di belakangnya, itu loh masalahnya. Jadi kalau kecepatannya itu 30 kilometer, Anda nyetirnya harus antara 30 sampai 35. Kalau kecepatannya itu maksimum 50, Anda kudu nyetir 50 sampai 55. Nggak boleh nyetir di 30 kilometer. Dimarahin, diklaksonin sama belakangnya, dimarahin. Kalau di jalan tol 100 kilometer per jam, Anda nggak boleh nyetir 70 kilometer per jam, dimarahin. Harus 100 sampai 105 sampai maksimum 110. Tapi kalau lewat 110, ditilang. Makanya semua rambu-rambu kudu cepat. Kita lihat kudu cepat, ya kan? Nah, sekarang kalau kita nggak mau patuhi rambu-rambu, pasti nabrak. Pasti nabrak. Jadi sini kecelakaan terjadi karena orang nggak patuh rambu-rambu, pasti karena itu. Kalau patuh aman, pasti. Nah, itu sama. Orang baca Alkitab tuh, ya banyak orang Alkitab, ya. Terus dia berbuat baik saja. Boleh nggak? Ya boleh saja. Nanti ada saatnya dia akan ditabrak sama orang. Karena dia nggak tahu peraturannya. Atau dia akan tersesat. Dia nggak tahu aturannya, dia nggak ngerti. Lalu dia berbuat baik, ada dia kapok berbuat baik kan. Berbuat baik seperti apa definisinya berbuat baik kalau nggak dari Alkitab? Nah, alasannya karena banyak orang baca Alkitab, tapi tidak sesuai dengan kelakuannya dengan apa yang dia baca. Bukan Alkitab yang salah kan? Kan keputusannya dia. Gitu. Iya, Ya. Nah, betul, betul, jadi betul, jangan putus betul. asa baca Alkitab. Yang salah bukan Alkitabnya kan? Dianya yang Orangnya ya. tidak melakukannya. Iya, iya. Ya jangan terus kita ikut-ikutan yang salah. Ya kan? Lawang banyak Betul. orang Kristen baca, orang Islam baca Alkitab juga bukan dibaca buat cari kebenaran kok, mau buat cari olok-olok kok, mau buat cari hujatan kok, ya kan? Nah orang Islamnya aja baca Alkitab buat cari hujatan, lalu kitanya nggak baca Alkitab, itu ya. Iya. Tapi saya yakin orang yang tidak suka baca Alkitab itu dia belum lahir baru. Orang kalau lahir baru dia selalu ingin mencari. Saya yakin. Jadi kamu harus injili keluargamu yang belum, yang nggak suka baca Alkitab itu. Saya sangat yakin dia belum lahir baru.
Orang kalau sudah diselamatkan, dia pasti suka membaca firman Tuhan. Ada rasa haus. Ya, Daud kan Kan berkali-kali ceritakan kehausan akan firman Tuhan. Itu ya, itu penting ya. iya, saya tambahkan lagi Pak Paul, Ya. ternyata memang benar yang Pak Paul katakan tadi ya. Jadi pada saat saya mengajak tentang firman Tuhan atau tentang bagaimana tentang buah-buah roh gitu ya, apa buah apa segala macam gitu, nggak ngerti Pak Paul gitu, nggak ngerti gitu. Jadi memang benar apa yang Pak Paul bilang tadi, memang ya belum lahir baru Pak Paul gitu. Jadi nggak nggak nyambung apa yang kita ceritakan dengan apa yang dia bahas Pak Paul. Gitu. Betul Pak Paul. Gitu. Hmm. Ikut saja sih Pak Paul. Ya, lanjut. Terima kasih Pak Paul. Ya.